Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumriani, calon guru penggerak Angkatan ke-7 SMK 4 Kolaka Utara, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta misi guru penggerak. Kesimpulan saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, saya semakin paham dan mendapatkan pengetahuan dan perubahan paradigma tentang disiplin positif, penerapan hukuman dan penghargaan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan pada murid. Selain itu, memahami tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, di mana dari kelima kebutuhan ternyata hanya satu yang berkaitan dengan psikologi, selebihnya berkaitan dengan psikologi. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab apa yang telah dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari segi posisi kontrol, menurut saya yang paling efektif dilakukan adalah posisi manajer dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan disiplin positif. Menurut filosofi KHD, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kaitannya dengan disiplin positif, bahwa menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi. Karena keterkaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif, nilai dan peran guru penggerak. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sang Tulodo, budaya positifnya adalah saya memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik murid-murid saya. Untuk itu, saya harus menguasai konsep pembelajaran untuk membuat konten pembelajaran yang menarik dan mengasihkan buat murid-murid saya. Intinya, saya membuat mereka jatuh cinta kepada konten dan otomatis akan memahami konsep yang saya ajarkan. Nilai penggeraknya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, maka nilai yang harus dimiliki yaitu inovasi. Dan peran guru di sini sebagai pemimpin pembelajaran. Keterkaitan selanjutnya, menurut KHD, Madya Mangun Karsa, budaya positifnya, saya sering memberikan motivasi dan inspirasi. Pada awal mengajar saya, selalu bertanya apa cita-cita murid saya dan bagaimana mencapainya. Nilai dan peran guru penggerak berkaitan dengan nilai berpihak pada
siswa, dan peran guru penggerak dengan mewujudkan kepemimpinan siswa menuntun murid bahwa mereka adalah wajah Indonesia masa depan. Keterkaitan selanjutnya, filosofi KHD Tuturi Handayani. Budaya positifnya, saya memberikan tugas proyek untuk meningkatkan kemandirian dan gotong royong murid dengan berkolaborasi dengan guru lain menggunakan modul ajar bersama. Nilai keterkaitan dengan nilai penggerak, berpihak pada siswa, dan kaitannya dengan peran guru penggerak, yaitu kolaborasi. Pertanyaan kedua, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya semakin paham dan mendapatkan pengetahuan dan perubahan paradigma tentang disiplin positif, penerapan hukuman dan penghargaan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan pada murid. Selain itu, memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia, di mana dari kelima kebutuhan ternyata hanya 1 berkaitan dengan psikologi, selebihnya berkaitan dengan psikologi. Seseorang yang memiliki disiplin berarti bisa bertanggung jawab apa yang telah dilakukan. Mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari segi 5 posisi kontrol, menurut saya yang paling efektif dilakukan adalah posisi manajer dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan pola pikir, di mana sebelum belajar tentang budaya positif, saya tidak pernah melibatkan siswa tentang bagaimana menyusun keyakinan kelas. Sekarang, semua kegiatan selalu melibatkan siswa, dan dalam menyelesaikan masalah siswa, saya mulai paham bagaimana menerapkan posisi kontrol manajer dalam langkah segitiga restitusi. Pertanyaan keempat, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda, dan bagaimana perasaan Anda setelah mengalami hal tersebut? Pengalaman terkait penerapan konsep budaya positif yaitu membuat kesepakatan kelas bersama murid dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan universal, dan setelah keyakinan kelas terbentuk, ternyata masih ada siswa yang melanggar keyakinan yang telah disepakati, dan perasaan saya pada saat itu kecewa. Tapi saya sebagai guru mengingatkan mereka dan selalu memberi motivasi untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang telah diyakini. Pertanyaan keenam, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Pengalaman dalam penerapan konsep budaya positif ini belum terlalu banyak, karena pada saat mempelajari modul ini posisi murid menjelang ujian semester. Tapi hal baik yang pastinya menerapkan posisi kontrol manajer dengan langkah segitiga restitusi agar murid memiliki motivasi intrinsik. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelum saya mempelajari 5 posisi kontrol, maka saya sering gunakan dalam penyelesaian masalah, yaitu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Sampai pernah murid saya menangis pada saat dapat nasihat karena dia sedih karena telah membuat saya kecewa. Sekarang saya senang karena telah memahami posisi kontrol yang efektif untuk kita lakukan, yaitu posisi kontrol manager. Adapun perbedaannya, kalau menggunakan 4 posisi, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau, mempunyai negatif bagi murid. Sementara posisi kontrol manager dapat membuat murid termotivasi internal. Pertanyaan 8. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Jadi, sebelum mempelajari modul ini, saya tidak pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pertanyaan ke-9. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam memproses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, menerapkan konsep posisi kontrol manager sebagai dengan menggunakan langkah segitiga restitusi adalah hal yang menarik bagi saya, sehingga hal yang penting hanya konsistensi dalam pelaksanaan dan berbagi ilmu kepada warga sekolah. Untuk rancangan tindakan aksi nyata saya, yaitu latar belakangnya adalah sekolah harusnya mampu melakukan pembiasaan positif. Adapun tujuannya menumbuhkan budaya positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan usaha. Tolak ukurnya adalah peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Lini masa tindakan yang dilakukan: yang pertama, merancang kegiatan aksi nyata dan menyampaikan kepada kepala sekolah. Yang kedua, mengumpulkan komunitas praktisi dan rekan guru untuk melakukan diseminasi materi budaya positif, khususnya keyakinan kelas. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas impian bersama murid. Keempat, evaluasi dan refleksi terhadap pencapaian pada aksi nyata. Dukungan yang dibutuhkan: yang pertama adalah kepala sekolah, wali kelas, rekan guru, biaya, dan sarana prasarana.